Menurut kamu, generasi dokter yang lebih muda ini, apakah lebih baik daripada yang dulu-dulu? Dari segi apa sih pendidikan atau apanya sebenarnya hampir sama aja ya. Cuman perbedaannya jelas ada. Sekarang ada ChatGPT. Sekarang ada Google dan segala macam. Misalnya yang bagi yang muda-muda yang melek teknologi itu benar-benar bisa belajar dari mana aja. Kalau yang muda sekarang mungkin lebih berani untuk mengaspirasikan sesuatu. Yang dewasa ke arah ketua, kalau misalnya mereka baik menerima aspirasinya it's okay. Tapi kalau yang kadang-kadang udah lo dengerin gue aja, nah itu yang agak susah itu. Benar. Tapi you think attitude-nya better nggak? Terakhir ini ada kasus-kasus viral di mana terjadi bullying di Fakultas Kedokteran. Padahal kita tahu bahwa kedokteran suatu major atau jurusan sangat luar biasa, susah dan bahkan diperlukan ya di Indonesia ini. Kebetulan saya kan juga di bidang healthcare di Dr. Alvin. Dr. Alvin, bisa tahu nggak dulu posisi Dr. Alvin siapa? Sebagai apa nih hari ini datang sini? Oke, mungkin disclaimer dulu nih Bu ya. Jadi perkenalkan saya Alvin. Saat ini saya berfokus sebagai seorang dokter umum sebenarnya. Tapi memang kalau dibilang pekerjaan lebih ke arah bidang kreatif saat ini. Bidang kreatif. Dan memang kebetulan juga saya sering buat konten dan akhirnya mempunyai suatu platform di media sosial saya yang mungkin followersnya lumayan banyak lah ya bisa dibilang. Dan beberapa yang follow itu adalah teman sejawat atau misalnya sesama dokter atau bahkan senior. Nakes, gitu. mungkin nakes juga kali. Tenaga kesehatan juga over the country gitu ya di Indonesia. Nah akhirnya terkait dengan isu-isu yang tadi Bu Grace sempat bilang, jadinya akhirnya saya jadi kayak layanan aduan masyarakat. Lebih ke arah seperti itu. Akhirnya banyak yang mengadukan hal yang mungkin bisa dibilang benang merahnya itu mulai sama gitu. Cuman kembali lagi bahwa yang berani untuk menceritakan hal ini mungkin secara detail itu mungkin bahkan dihitung di bawah 10 orang gitu lah ya. Maksudnya kayak gitu. Karena kembali lagi bahwa mungkin karena belum ada penelitiannya ya, tapi saya bisa mengira-ngira hampir 95% dokter di Indonesia, dokter umum nih seperti saya, cita-citanya pasti kalau ditanya atau mungkin orang tuanya nanya atau temannya nanya, kamu udah spesialis belum sih? Gitu kan. Jadi akhirnya ada suatu dalam tanda kutip kewajiban atau mungkin keharusan dan keanehan kalau tidak mengambil spesialis. Well, make sense karena menurut saya spesialis di Indonesia sangat kurang sekali, ya kan? Terutama ada beberapa bidang subnya tuh yang luar biasa tidak banyak. Contoh saya yang saya tahu sendiri ya. Tapi ini bukan spesialis namanya, radiologis itu bukan spesialis, bukan radiologis. Spesialis? Nah itu saya tahu kurang banget nih. Soalnya saya kerja radiologis rumah sakit itu susah banget. Oh gitu? Benar nggak sih? Ya benar, maksudnya kalau misalnya untuk kondisi dokter spesialis di Indonesia memang kurangnya kan? tuh sekitar 29.000 loh. Iya. Dan itu butuh waktu sekitar 10-15 tahun, maksudnya untuk memproduksi dengan jumlah produsen yang dengan maksimal misalnya satu prodi itu misalnya maksimal cuma 5 orang kayak gitu. Nah itu dihitungnya masih sekitar 10-15 tahun lagi untuk mencapai keterpenuhan dan distribusi yang merata. Nah dok, kan kamu kan semua dokter walaupun bukan spesialis ya. Kamu tahu bahwa perjuangan menjadi dokter umum aja susahnya setengah mati. Nggak gampang lah kita mau ngomong itu. Benar kan ya? Benar. Boleh tahu nggak sih, jadi dari SMA itu pathway-nya gimana kamu jadi dokter umum dulu deh kita ngomong. Kalau misalnya in general, intinya SMA dulu mungkin ada IPA, ada IPS ya. Sekarang saya kurang tahu. Nah, itu biasanya memang yang IPA mengarah ke dokter. Terus kemudian setelah masuk ke dokter itu dibagi dua biasanya. Masuk dokter gampang caranya gimana? Fakultas kedokteran tuh kan kita bagi dua juga. Ada yang dari alumni negeri, ada yang swasta. Nah, kalau negeri pasti menggunakan jalur yang namanya SNPTN, SBMPTN. Itu ujian tuh masuk ke dalam fakultas kedokteran yang negeri. Benar. Yang satu Indonesia. Kayak ujian nasional hitungannya seperti itu. Terus kemudian setelah itu biasanya lawannya satu Indonesia, jadinya juga sangat kompetitif. Terus kemudian setelah masuk, kalau misalnya swasta kan ada jalurnya sendiri. Jadi misalnya mereka tetap tes, tapi ya maksudnya di fakultas kedokterannya aja gitu kan. Nah setelah selesai nanti akan masuk ke dalam 2 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap preklinik. Preklinik. Jadi sebelum masuk ke klinik lah dalam kutip. Itu sekitar. Itu udah terima belum kayak begitu? Sudah. Kita udah terima nih. Udah diterima, udah masuk nih. Terus kemudian preklinik itu kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun. Nah, sudah selesai, itu biasanya nanti dia membuat skripsi nih dan akhirnya lulus sebagai S1 yaitu adalah sarjana kedokteran. Jadi kalau udah semua itu berarti cuma 3,5 tahun doang itu aja. Itu menjadi sarjana kedokteran. Iya. Tapi setelah itu untuk mendapatkan gelar profesi, mungkin itu S1 maksudnya S1 teori. Ini S1 profesi namanya. Nah, itu untuk mendapatkan gelar DR titik dokter gitu, itu butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi. Itu tahap klinik atau koas kalau pernah Ibu dengar gitu ya. Nah, itu kita akan kayak diputerin ke seluruh departemen
Jadinya kayak misalnya contoh nih, departemen yang besar-besar tuh maksudnya seperti anak, untuk obgyn, ibu hamil, terus kemudian bedah dan segala macam itu mungkin sekitar 12 minggu. Tapi ada departemen yang misalnya seperti mata, THT, itu mungkin sekitar 4-6 minggu. Nah, itu ini kita dibutuhkan untuk dipaparkan dengan banyak hal gitu. Karena pada saat nanti kita keluar dan lulus, itu kan sebagai dokter umum, general ya. Jadi kita bisa menemukan A sampai Z sebenarnya. Tapi kan ada di level kompetensi tertentu. Itu tadi yang masakan dari pra, klinik, sampai ke koas itu. Itu sama sekolah sama nggak fakultas kedokterannya? Atau harus pindah lagi nanti? Harus apply lagi untuk yang koas itu? Itu udah sepaket. Jadi nanti dari fakultas kedokterannya, biasanya pasti namanya fakultas kedokteran, sebelum membentuk fakultasnya, mereka sudah punya wajib kerjasama dengan rumah sakit pendidikan. Rumah sakit yang ditunjuk untuk bisa terima untuk pendidikan kayak gitu. Jadi total bisa lebih dari 4 tahun berarti ya? Iya, kalau total menjadi dokter mungkin 5,5 sampai 6 tahun lah. Terus setelah itu kan harus intern tadi yang kita berbahas ya? Namanya programnya sekarang dari Kementerian Kesehatan memang mewajibkan, itu namanya programnya internship. Selama 1 tahun. Setahun ya? Dulu kok bukannya 2 tahun ya? Dulu namanya bukan internship, namanya PTT. Iya. Nah, internship. Nah, yang internship ini sifatnya kayak kita cepet-cepetan milih gitu lah bisa dibilang gitu ya, disesuai dengan beberapa peraturan lah ya dari Kementerian Kesehatan supaya mendapatkan distribusi dokter umum yang merata juga. Nah, itu bisa dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu selama 1 tahun. Nah, setelah setahun barulah kita mengantongi yang namanya surat tanda registrasi atau STR. Jadi kayak kita qualified dokter di Indonesia untuk berpraktek, mau buka praktek mandiri, gabung klinik atau rumah sakit seperti itu. Nah, terus kalau jadi spesialis perlu waktu yang lebih lama lagi, benar kan? Tergantung specialty-nya. Jadi nanti setelah keluar, misalnya ada beberapa fakultas yang mewajibkan setahun untuk kerja di luar internship, misalnya sudah dapat segala macam, mendapatkan beberapa syarat. Oke, aku mau daftar, contoh nih, saya pengennya daftar spesialis bedah misalnya. Di bedah sekitar 5 tahun. Kalau spesialis patologi klinik yang ngurusin sama lab atau darah, itu mungkin sekitar 4 tahun. Jadi memang range-nya sekitar 4 sampai 6 tahun range-nya. Dan itu akan melalui beberapa tahapan. Dan itu akan masuknya, karena saat ini program pendidikan dokter spesialis itu di bawah dari Fakultas Kedokteran. Itu namanya kalau bahasa kerennya university base. Jadi berbasis universitas. Nah, di luar negeri mayoritas itu adalah hospital base. Jadi berbasis rumah sakit. Jadi mereka dianggap bekerja. Jadi belajar sambil kerja. Tapi kalau di Indonesia nggak sampai kerja kan? Ya kerja hitungannya ya di rumah sakit, cuman tidak digaji gitu. Loh, sorry, pas kamu ambil spesialis kamu tadi contohnya 4 tahun itu, kamu di rumah sakit itu di universitasnya itunya, belajarnya? Belajarnya 90% pasti di rumah sakit, karena kan kita belajar experience base gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dianggap sebagai pekerja, enggak juga. Enggak bisa, karena kan tidak sebagai pegawai rumah sakit, tapi beliau adalah orang pendidikan, di bawah pendidikan itu di bawah universitas. Lebih susah masuk ke dokter umum tadi awal dokter umum, atau bisa masuk ke spesialis sekolah tersebut? Kalau ditanya lebih susah mana, pasti masuk spesialis ya. Pasti ya. Karena pertama bukan dari segi tapi lebih ke kuota. Maksudnya kalau kuotanya FK misalnya 300 atau sekian, nah sedangkan spesialis kan per spesialis yang kita mau itu biasanya kuotanya range-nya antara 4 orang doang nih sampai ke 20 orang. Ya tergantung spesialisnya apa. Majornya beda-beda dan kebutuhannya juga kembali lagi. Pengalaman dokter nih selama 4-5 tahun jadi dokter di sekolah tersebut, bebannya bagaimana, Bro? Kalau misalnya beban in general itu saya agak yang termasuk aneh kali ya, karena kebanyakan kuliahnya di luar kelas. Karena kebanyakan rapat atau mungkin organisatoris gitu ya. Jadinya kuliah biasanya sih ya belajarnya H-1, H-2 lah ya. Gitu. Berarti kamu pintar sekali berarti ya? Ya, mudah-mudahan gitu ya. Untungnya lulus dan nilainya juga bagus, kumlot dan segala macam. Cuman kalau misalnya dibilang beban sih, kalau menurut saya masih bearable ya. Bearable. Buktinya saya juga nggak terlalu yang kayak dalam bentuk ambis-ambis banget gitu. Buktinya bisa survive. Maybe gini, saya tanya begini kalau gitu. Teman-teman dokter lah, kan dokter di Erlangga ya? Iya, saya alumni dari Universitas. Nah, di Erlangga itu pas dokter punya angkatan tuh ada berapa orang sih, berapa murid sih, Dok, yang dokter umum itu? Dokter umumnya tuh 270 total. Dan 270 total itu, Dok, dokter tahu nggak sih ada kasus-kasus di mana orang sampai stres, depresi, dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau di dalam pendidikan S1, kalau mendengar kata-kata depresi atau apa jarang sekali ya. Jarang sekali. Karena gini, karena kalau di S1 itu pathway-nya itu sudah jelas. Misalnya gini, besok kalau masuk semester 2, matkulnya ini. Besok kalau misalnya habis koas, habis rotasi ini, besoknya ini. Nah, sedangkan nanti kalau yang di spesialis tuh mulai
apa ya ngomongnya, mulai karena kan kerja ya, jadi mulai nggak bisa dikontrol. Benar. Exactly schedule gimana. Benar seperti itu. Jadi lebih banyak stres di specialist tersebut. Benar. Bisa dibilang seperti itu, karena kalau misalnya yang sudah dibuat nih kurikulumnya nih ya, kayak gitu. Nah itu kan kayak oh ya kita tinggal ngikutin aja, belajarnya juga itu aja. Nah sedangkan spesialis kan lebih ke experience based kayak gitu. Jadi mungkin stresnya lebih kalau sekolah dokter muda stresnya belajar lah intinya begitu, menghafal bikin tugas dan sebagainya. Yang menggerutu. Ya, which by the way semua jurusan kan ada. seperti itu. Alright. Benar, Bu. Di angkatan dokter deh, ada punya alumni alma mater itu, ada kasus terjadi bullying nggak sih, Dok? Kalau misalnya di S1 ya tadi saya bilang saya tidak pernah mendengar dengan tersebut. Cuman kalau misalnya kita membuka telinga kita lebih luas lagi, kita perlu ingat bahwa jumlah fakultas kedokteran di Indonesia sekarang itu sudah lebih dari 90. Udah lebih dari 90 aja nggak sampai nyampe nih ya, jumlah dokternya gitu. Terus kemudian kalau untuk pendidikan dokter spesialis itu antara sekitar 22 sampai 24. Maksudnya fakultas kedokteran yang sudah bisa membuka program pendidikan dokter spesialis. Sedikit ya. Itu sudah banyak. Itu banyak. Dulu malah mungkin masih di bawah 20 karena dengan berkembangnya waktu dan segala macam akhirnya swasta pun boleh membuka PPDS seperti di UPH gitu udah bisa buka. Nah, kalau misalnya mendengarkan bullying kalau di angkatan saya sih saya belum pernah mendengar. Tapi kalau misalnya membuka keluar lagi dan kita perlu mengingat bahwa kalau misalnya kita ngomong bullying itu selalu ini ya. Pasti ada yang ngomong, enggak kok di tempat saya nggak ada gitu. Nah, kita kembali lagi bahwa ini adalah kalau kita lihatnya dari helikopter view dari atas nih ya, seluruh Indonesia. Nah, pendidikan aja sekitar 22 sampai 24. Nah, masih ada ternyata gitu loh. Kan dokter tadi bilang, dokter sekarang content creator kan di kreatif industri kan. Berarti kan tadi dokter bilang banyak orang curhat. Dan lain sebagainya. Berarti dokter saya melihat dong bahwa memang ada kasus-kasus bullying terjadi di beberapa tempat, benar kan? Benar. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong bullying dulu, itu sebenarnya kan kalau bahasa Indonesia perundungan ya, Bu ya. Dan itu kita langsung bahas kayak dari segi bentuknya aja tuh macam-macam. Bisa tahu apa saja? Bisa dari fisik. Fisik tuh maksudnya contohnya kayak kekerasan. Maksudnya kekerasan fisik tuh ya pokoknya ditonjol lah segala macam, pokoknya fisik. Terus kemudian verbal. Verbal tuh ya mulai kata-kata binatang, mulai sampai yang kata-kata yang lain lah ya. Pokoknya yang kita tahu itu adalah kata-kata yang tidak, maksudnya harapannya orang terdidik tidak usah mengeluarkan hal tersebut. Bahkan seksual gitu kan, maksudnya ya pelecehan dan segala macam itu sering terjadi beberapa kali gitu. Dan ya masih banyak lagi, cuman ada 3 itu yang sudah dituliskan gitulah di dalam sebuah instruksi dari Menteri Kesehatan gitu. Beberapa bentuknya terkait dengan perundungan itu. Boleh tahu nggak, Dok, dari kasus-kasus yang dokter tahu ya? Kebanyakan laki atau perempuan yang terjadi korbannya? Wah, kalau misalnya, nah ini dia yang lucu adalah, kalau di luar negeri, penelitian banyak. Maksudnya penelitian tentang bullying. Jadi kalau dokter kan selalu ngomong, harus evidence based, harus ini, jurnalnya mana. Pokoknya susah lah kalau misalnya beradu argumentasi dengan dokter gitu ya. Nah, di luar negeri itu banyak banget penelitiannya. Jadinya jelas, yang ibu tanya kan, banyak populasi cowok-cewek, pekerjaan, jenis spesialis pun jelas. Di sini nggak ada? Di sini mau masuk nih ke rumah sakit, saya mau meneliti udah dicoret duluan mungkin. Ya karena kan intinya kalau kita mau meneliti, itu kan dalam tanda kutip mungkin menguak fakta tapi dengan lebih elegan. Kalau saya kan yang lebih nggak elegan ya, karena ngomongnya di sosial media gitu. Terus kemudian setelah masuk, jadinya akhirnya ketahuan dong. Nah padahal namanya ketahuan kan untuk memperbaiki ya, tujuannya untuk solusi. Nah makanya untuk penelitian aja, kemarin saya iseng nyari soalnya, nemu 1 doang nih. Udah tahun 2000 sekian lah. Ya gitu. Kalau di luar negeri itu banyak banget. Bahkan di India atau di China gitu, mereka jelas maksudnya respondennya sekian, memang seperti ini, dan bahkan jenis-jenis bullyingnya bisa ketahuan. Yang paling banyak, 3 paling banyak adalah A, B, dan C. Kalau di Indonesia berarti kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Tadi ibu tanya, saya juga bingung jawabnya apa. Kalau yang komplain ke kamu? Kalau komplain ke saya, ya kembali lagi ya. Karena komplain yang pertama, kenapa bukti itu tidak kuat? Karena mereka tidak mau terlihat. Kalau misalnya contoh nih, saya screen capture gitu. Mereka langsung ngomong gini, jadi cerita panjang lebar gitu, udah memberikan energi negatif ke saya untuk baca gitu. Tiba-tiba, Dok, mohon maaf ya, saya jangan dikeluarin identitasnya ya, tapi sikapnya anonimus aja. Nah, orang kalau misalnya nggak suka sama saya, itu kan bisa ngeliat kalau itu takutnya fiktif kah, atau apa. Tapi kalau misalnya benar-benar berakal sehat gitu ya, organik,
ya mereka tahu itu memang nyata adanya. Jadi menurut kamu bahwa sebetulnya banyak kasus demikian, ya mungkin menurut kamu juga sebagian doang, nggak sampai semuanya kan, benar kan? Tetapi banyak mungkin ditutup-tutupin, boleh saya kata demikian? Saya setuju sih. Setuju ya? Oleh universitas tersebutnya kali? Bukan, kadang universitasnya juga nggak tahu. Juga nggak tahu? Karena kan gini, kalau misalnya, mungkin ini yang lagi viral kan yang terkait dengan program pendidikan dokter spesialis ya. Dan kembali lagi, sebelum saya ngomong bahwa saya selalu diserang juga. Saya kan bukan di dalam sistem. Saya maksudnya sedang tidak lakukan PPDS tersebut. Dan saya dibilang nggak berhak untuk ngomong untuk ini. Ya which is itu masuk logik ya Bu ya. Cuman kembali lagi, yang di dalam ya nggak mungkin ngomong kan. Itu kan logik yang, kalau misalnya yang di dalam ngomong kan, dia pasti di-expel atau kayak dipersusah hidup dan bla 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 kayak gitu. Jadi kalau seseorang dibully, mereka nggak berani speak up, nggak berani ngomong, takut di-expel. Iya. Kembali lagi, maksudnya kenapa reasonnya takut? Karena kembali lagi kita ke beberapa menit yang lalu, saya sempat ngomong bahwa 95% ini bercita-cita menjadi spesialis. Ini tuh mimpi, perjuangan mimpi mereka, dan mereka juga, ya udahlah telan aja lah 4 tahun, telan aja. Nah, mungkin ada beberapa yang survive untuk menelan tersebut, tapi ada beberapa yang tidak survive untuk menelan tersebut gitu. Dan juga mungkin bisa ada perasaan demikian, lu perlu gue daripada gue perlu lu. Yes. Ya kan, jadi kalau lu macam-macam, be gone. Bukan be gone, tapi lebih ke arah kayak ya udah mau ngapa-ngapain juga. Lama-lama mereka merasa terasingkan. Maksudnya terasingkan gimana? Kembali lagi bahwa di program pendidikan dokter spesialis kita tahu ya Bu, ada yang dokter spesialis yang lebih banyak tindakan. Tindakan itu maksudnya kayak operasi. Itu kan benar-benar harus latihan terus ya, kan mainnya tangan gitu ya dan segala macam. Kok tiba-tiba ada pendarahan seperti apa gitu. Nah, sedangkan ada dokter spesialis yang fokusnya lebih ke medik. Medik itu maksudnya cuman konsultasi seperti ini, ngomong, terus kemudian itu mungkin lebih ke teori dan segala macam obat. Tapi kan dia tidak, maksudnya keterampilan tangannya tidak terlalu banyak lah ya. Nah, kebayangkan kalau misalnya dokter yang mungkin majornya ada bedah-bedahnya, itu belajarnya dari mana kira-kira Bu? Maksudnya belajar caranya, menurut Ibu? Harus operasi benar-benar orang tua. Yang ngajarin siapa berarti? Ya seniornya pasti. Nah seniornya, benar. Makanya adanya suatu dependensi antara junior dengan senior. Ini bukan senior yang sudah spesialis ya. Maksudnya senior yang lagi dalam pendidikan juga. Seperti itu. Jadi maksudnya ada kesempatan untuk power itu bisa di-abuse. Tapi tidak, kembali lagi, tidak semua orang seperti itu. Tapi buktinya ada, gitu ya. Ada yang melakukan itu, gitu. Jadi kalau misalnya lo aneh-aneh nih sebagai yang di bawah nih, yang di sini mulai ngeliat, wah aneh-aneh nih. Udah deh, nggak usah dikasih operasi, kasih yang satunya lagi. Jadinya kayak, saya subjektif ya. Pelan-pelan dia kan nggak dapat operasi nih. Ya kan lama-lama kelihatan dari dokter spesialis yang udah di atas, kok nggak berkembang ya anak ini ya, kok nggak belajar ya, bla bla bla, seperti itu. Jadi ada intimidasi atau juga ada hidden soft way lah untuk membuat lu jadi masa kayaknya nggak berani ngomong lah itu begitu. Nggak ancam secara fisik tapi ada cara-caranya demikian. Lama-lama dia kan juga merasa kok teman seangkatanku lebih pintar ya gitu. Kayak psikologi betulnya kan, permainan manipulatif psikologi berartinya. Jadi menurut kamu ini kalau kasus-kasus misalnya gini deh, seseorang kena kasus 1, 2, 3 macam perundungan itu, mereka harus bagaimana jadinya sekarang ini? Karena tahun lalu kebetulan saya sempat viral sama Bapak Menterinya juga, karena lagi kayak ini kita lagi conduct webinar nih tentang rencana undang-undang kesehatan gitu. Mungkin Ibu sempat pernah dengar, viral banget gitu ya, karena Ibu kan di kesehatan juga. Tahun ini tuh ya? Tahun lalu dah? Tahun lalu. Terus kemudian tiba-tiba itu ada salah satu akun X gitu ya, dia blackout, suaranya kayak dirubah gitu, kayak reportase investigasi gitulah. Terus dia bercerita A sampai Z tentang apa yang dirasakan di beliau gitu. Dan akhirnya, wah langsung, kan mungkin Bu Grace juga kenal menterinya langsung ya, Pak Budi. Kalau pernah ketemu ya. Ya maksudnya, Pak Budi beliau langsung eksekutor kan. Bagus ya. Jadi langsung lah, mulai dari itu, kalau nggak salah bulan April, bulan Juli itu langsung lah Kementerian Kesehatan membuat yang namanya whistleblowing system. Oh wow. Jadi ada website namanya perundungan.kemkes.go.id yang kurang lebih sudah hampir setahun, ini bulan Agustus kan sudah hampir setahun. Itu total yang maksudnya jadi sudah ada apa ya ngomongnya hotline untuk melapor dari seluruh Indonesia. Nah cuman mungkin downside-nya adalah ini kan punyanya Kementerian Kesehatan. Nah tidak semua fakultas kedokteran itu mendapatkan rumah sakit pendidikannya rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Yang lapor cuma boleh yang bukan bisa semua. Cuman Kementerian Kesehatannya jadinya tidak punya apa ya ngomongnya akses untuk kayak sanksi atau apa, karena memang bukan di rumah sakitnya Kementerian Kesehatan. Loh, tapi sorry, kalau perundungan itu ilegal nggak sih perundungan itu? Ya sebenarnya kalau Ibu tanya gitu ya ilegal. Nggak, secara hukum Indonesia itu ilegal kan? Nah, saya juga nggak tahu hukumnya yang mana. Saya nggak tahu, saya nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu, karena kembali lagi bahwa itu adanya
mereka kan di bawahnya Kementerian Kemendikbud karena pendidikan. Jadi Kementerian Kesehatan ini ceritanya kayak punya rumah sakit nih. Rumah sakitnya cuma dipinjem untuk menjadi tempat pendidikan. Nah, yang berhak untuk memutus misalnya ibu nggak berhak nih untuk langsung nggak lanjut saya DO. Itu adalah dari FK atau universitasnya. Iya, nggak boleh dari menterinya, nggak boleh. Nggak boleh. Cuman beliau memberikan instruksi sebisa mungkin untuk mencegah setidaknya di rumah sakit yang afiliasi dengan Kementerian Kesehatan itu tidak boleh ada hal seperti ini. Nah, akhirnya makanya terbuka kanal tersebut dan memang itu kanalnya bisa orang yang di non RS Kemenkes pun bisa lapor juga sih sebenarnya. Itu total ada 356 laporan. Dari 356 itu sudah didapatkan 39 diantaranya itu sudah disanksi. Sanksinya apa sanksinya? Nah, itu confidential. Oh, nggak boleh. Karena sifatnya memang platform ini adalah confidential dan sifatnya apa ya? Maksudnya bukan kayak gini. Oh, ibu melakukan salah A, sanksinya B. Enggak. Karena memang sanksinya juga sifatnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan itu makanya saya bilang confidential. Jadi 39 sudah terbukti memang melakukan perundungan itu, baik yang dari A sampai berbagai macam bentuk. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya ada sistem pendidikan ditanya, enggak, zero bullying. Emang oke lah zero bullying di universitas kamu, nggak apa-apa, aku setuju. Tapi kan saya bilang, ini adalah kita bercerita tentang sistem pendidikan di Indonesia ini buktinya masih ada, berarti harus ada yang diperbaiki sebenarnya. Dan menurut kamu gimana cara perbaikinnya? Saya mah cuma level debu di bawah keset ya, Bu. Yang perlu memperbaiki itu adalah yang di bagian paling nggak menengah ke atas ya, maksudnya dari universitasnya. Setidaknya gini, sebelum memperbaiki, kita tuh mengakui dulu deh. Kalau kita nggak acceptance dengan kenyataan yang ada di sekitar kita, gimana cara memperbaikinya? Maksudnya, ya kalau memang ada, ya udah kan bilang ada. Gitu. Tapi kan kamu kan dekat sama Pak Menteri. Maksudnya, tapi Menteri juga terbatas ya, nggak bisa terlalu gimana. Saya bilang bahwa ini Kementerian Kesehatan sama Kementerian itu beda ranah, bisa dibilang seperti itu. So, benar juga, mereka nggak terbuka ya nggak mau acknowledge the problem kan. Mau gimana kita solve, nggak ada problem ya, benar nggak sih? Benar. Jadi maksudnya harapan yang bisa dilakukan adalah maksudnya yang misalnya di power saya, ya terus bersuara aja. Kalau misalnya saya tanya aja, misalnya pakai, contohnya satu orang lawyer terkenal lah, yang emang heboh gitu-gitu, bisa nggak sebetulnya kayak dia bikin hotline, orang lapor ke lawyernya bisa bantu gitu, lawyer yang up-upin news terus kayak gitu, bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi kembali lagi, maksudnya ini bukan evidence ya, maksudnya ini secara testimonial ya. Saya bilang bahwa ini adalah mimpi. Dan mimpi itu kuat banget. Kenapa? Saya aja yang saat ini memang tidak berada dalam sistem tersebut. Ibu baru kenal saya, ini nanyanya dokter spesialis apa? Oh iya benar. Gimana maksudnya nggak kena mental gitu kan? Maksudnya selalu ditanya, spesialis apa? Enggak, saya cuma umum gitu kan. Nah, itu mungkin dari saya ya. Nah, apalagi teman-teman yang sedang lagi pendidikan. Yes, atau misalnya benar-benar pengen, memang murni pengen mau spesialis gitu loh. Nah, itu tuh ada pressure tersendiri. Nah, karena mereka sudah masuknya susah, ya nggak mungkin keluar kan, jadi selesaiin kan dengan segala macam ngerti, aduh. Begitulah yang memang terjadi. Tapi disayangkan itu kan sampai ada orang harus meninggal karena nggak tahan dengan apa terjadi gitu loh. Iya. Nah ini mungkin karena yang beberapa hari lalu kasusnya viral. Menurut saya ini momen, maksudnya gimana ya? Ini pahala untuk beliau lah ya. Maksudnya yang sudah meninggal itu. Beliau ini membuka pemikiran banyak orang dan bahkan ini menurut saya viralnya bukan di kalangan kesehatan ya, bahkan awam pun tahu. Iya, saya orang awam ya. Iya, maksudnya awam pun tahu. Berarti itu kan beliau whistleblower termasuk ya. Maksudnya bahwa memang ini nyata loh adanya, tapi masih selalu disangkal. Tapi gini loh, saya takutnya gini ya, karena Indonesia kan beritanya cepat sekali banyak terjadi viral banyak sekali. Benar. Nanti orang 2 bulan lagi lupa ada kasus ini gitu loh. Nah, makanya kan saya bilang ini kasus dari tahun lalu. Iya. Tahun lalu saya bilang, tahun lalu saya sempat viral. Terus saya yang kena mental, diserang banyak orang, dikata-katain, dihujat gitu ya. Akhirnya hilang, terus nggak ada yang bahas lagi. Baru tahun inilah, maksudnya baru bulan ini dibahas lagi karena ada kasusnya sampai, maksudnya kita belum tahu karena apa, apakah karena perundungan atau apa. Tapi ini kan nggak wajar. Iya. Lebih kayak dari kata nggak wajar itu, makanya kita harus cari tahu yang sebenarnya dan harapannya itu bukan menjelekkan siapapun. Kita tuh cuma pengen sistem ini tuh makin baik. Lagi yang sesuai dengan Ibu bilang bahwa dokter spesialis ini kurang. Benar. Kita tuh butuh nambah. Kita gitu misalkan berebutan dokter spesialis. Nah, itu dia. Karena kekurangan. Benar. Jadi seperti itu. Dan mungkin kadang-kadang tuh motivasinya juga ya. Karena ada pressure dan membuat suatu mindset kalau jadi dokter spesialis pasti kaya. Enggak juga, setahu tuh enggak sih. Nah, itu mungkin Ibu yang merasa ya. Tapi di teman-teman saya ya pasti ada yang berpikiran seperti itu. Gitu. Kalau dokter spesialis lebih kayak dokter umum mungkin bisa. Itu aku yakin, pasti. Ya, pasti. Cuman kalau pasti kaya, nah kaya kan beda-beda ya, maksudnya macam-macam. Cuman ya itu untuk memperbaiki finansial kan. Tapi memang ada motivasinya yang bagus juga ada. Yang kayak saya mau balik ke daerah segala macam itu juga ada. Nah itu kadang-kadang yang bisa membuat
ketika sudah lulus, ada mindset balik modal itu loh, Bu. Itu yang nggak semuanya lagi baru saya bilang, tapi ada mindset balik modal itu jadinya kayak periksa gini, ngelihatnya jam. Ngomong, ya Bu, gimana Bu? Ngelihatnya jam. Itu saya juga alamin loh sebagai pasien. Kayak gitu tuh ada gitu. Dan satu hal yang mungkin saya juga masa bakal jadi dampak negatif nih ya. Kan mereka kan harus tough pas lagi squash specialist. Yes. Apa yang terjadi adalah mereka tahanin, nanti mereka pasti do the same thing kepada bawahannya mereka, dan satu hari kepada pasiennya. Kita tahu loh, jujur aja banyak dokter-dokter, nggak usah sebut siapa, ya kan, yang sudah ada attitude gini loh, gue dokter, lu bawa dokter, lu diem aja, pasien nggak usah banyak bawel-bawel. Benar. Saya ingat banget nih, pernah saya suka Google gini-gini, kita bilang, dok, menurut Google langsung ditegur. Google tuh bukan dokter, gue dokternya, nggak usah dengerin Google. You see what I mean? Benar. Bisa kayak begitu kadang-kadang loh, Dok. Bisa. Makanya end product ini tuh akan menjadi mengarah ke patient safety yang berbahaya. Yes. Dan yang tadi saya bilang, mungkin kalau misalnya ngomong itu isu berikutnya loh, yang udah kayak pembawa acara di sini. Isu berikutnya yang bisa bikin panas adalah yang pasti berobat ke luar negeri. Pasti ada hubungannya nggak sih? Menurut saya sih jujur ada. Kenapa ada? Karena kelemahan dokter in general di Indonesia, menurut saya pribadi adalah komunikasi. Oh gitu. Pinter ya, menurutku pinter semuanya. Namanya belajar gitu, udah lulus juga, udah lewat uji kompetensi yang ribet banget gitu ya, udah nggak tidur segala macam. Tapi kadang how to communicate-nya yang bukan salah ya. Masyarakat kita nggak terlalu nggak terlalu tanggap misalnya dari segala informasi. Nah, bagaimana kita memposisikan selevel edukasi mereka dong untuk bercerita gitu. Jangan kayak lu tuh nggak ngerti apa-apa. Ya kayak ini Bu, yang tadi Bu ceritakan bahwa dari Google nggak mau terima masukan, nggak mau terima apa itu kan. Makanya akhirnya mereka kan setelah saya pribadi, misalnya berobat di Singapura nih, itu kan mereka bayarnya bukan gini. Misalnya kalau dokter Indonesia, 400.000, mungkin nggak tahu berapa menit terserah. Tapi kalau di Singapura kan hitungnya per menit ya, atau bahkan per jam gitu. Per menit, per jam. Ya pokoknya ada waktunya gitu ya. Ya kalau lo mau cerita A sampai Z, cerita perceraian segala macam, ya nggak apa-apa, karena aku tetap dapat duit kan. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda sistem, makanya juga gimana mau menyamakan, jadi kita nggak bisa apple to apple untuk membandingkan dengan negara lain. Kamu kamu memproposi bahwa harus pakai caranya sistemnya per jam juga di Indonesia? Wah, nah, itu kalau langsung saya balik jadi dokter lagi. Tapi satu hal menarik ini mungkin beda dengan perundungan bahwa saya tuh bukan baru sih, kayaknya saya menyadari bahwa dokter umum itu, saya baru pikir dokter tuh udah kaya atau doing very well. Tetapi saya tahu dokter umum itu gaji UMR banyak banget. Banyak, ya kan? Ini kebetulan saya di Jakarta. Kalau nggak di Jakarta, Yes. Dan makanya banyak dokter umum itu akhirnya nggak mau memutuskan kerja dokter. Jadi makanya mereka jadi contoh, jadi sales asuransi contohnya. Setuju. Ya kan? Atau di corporate setting dan lain sebagainya. Bener Bu. Jadinya mungkin menurut saya mungkin 5 tahun terakhir ya, maksudnya thanks to COVID, thanks to YouTube and everything, termasuk kayak podcast-podcast seperti ini, itu membuka wawasan banyak orang. Ternyata there is another option, termasuk saya yang mencari itu gitu. Sekarang kalau ditanya cita-cita saya jadi apa, saya mau jadi sutradara sekarang. Which is kind of very rare gitu kan. Nah, mereka juga udah mulai cari option yang lain. Tapi kembali lagi, kalau memang dari awal, kalau dari saya pribadi ini, kalau misalnya saya menjadi dokter, itu memang tujuannya bukan ya nyari uang, memperbaiki, enggak, emang saya suka. Kamu keluarga dokter bukan? Enggak. Ibu nggak dokter? Nggak ada. Keluarga besar juga nggak ada, baru yang pertama. Biasanya jarang ya, biasanya kan biasanya seperti itu. Jadi memang ketika ketemu pasien mau dibayar atau kagak, karena emang happy aja. Kamu kenapa menjadi dokter awal-awalnya dulu? Dulu itu dari SMA. Pokoknya ada guru biologi, rese banget lah ya. Pokoknya kan guru ada yang disukai, ada yang dibenci gitu. Ada yang dibenci gitu. Tiba-tiba dia baik gitu. Nggak usah ada pelajaran, terus lampunya dimatiin, tiba-tiba dia ngeluarin video. Videonya video orang melahirkan, orang Afrika lah. Yang kita tahu itunya agak besar ya, dan segala macam, nggak disensor. Terus kita bangun kayak, gitu, ngelihat, maksudnya bayi beneran lahir, kepalanya goyang, dan ibunya ngejar, dan itu, maksudnya semua orang nangis lah. Maksudnya kayak baru tahu ternyata menjadi perempuan dan melahirkan dan segala macam itu intinya adalah sebuah perjuangan. Dan di situ saya cita-citanya pada saat itu bahkan langsung, wah saya pengen jadi dokter kandungan kayak gitu pada saat itu. Sebelumnya pengen jadi apa sebelumnya? Apa? Sebelum pengen jadi apa sebelumnya? Sebelumnya memang tertariknya di bidang kandungan, terus sempat pindah ke bedah jantung. Nggak, maksudnya sebelum kamu mau jadi dokter, kamu apa video itu? Culinary business. Oh, bisnis culinary? Wow. Sampai detik ini pengen cita-cita pengen punya restoran sih. Kamu banyak kan cita-citanya? Iya. Sutradara, bener. bikin restoran.
Ya, dokter spesial masih bisa kok. Kamu nggak terlalu masih, karena nanti tinggal uangnya dari sini, langsung diinvest kan di sini. Tapi do you really want to one day masih tetap mau spesialis, belajar spesialis? Kalau misalnya ditanya seperti itu, jawabannya belum tentu. Jadi bisa yes or no. Tapi kalau yes pun, saya akan memilih yang lebih representable untuk kehidupan saya sekarang. Karena kenapa saya memutuskan untuk tidak terlalu, maksudnya dalam waktu menjadi dokter yang klinisi? Karena saya nggak suka dikurung di satu tempat. Jadi saya suka pindah-pindah kota, segala macam. Dan akhirnya mungkin pilihannya, saya lumayan tertarik di bidang gizi gitu ya. Karena ternyata banyak orang yang kemarin saya sempatlah bikin konten tentang minuman manis sampai 20 juta view gitu. Oh, itu kamu ya? Iya, saya ingat videonya. Iya. Oh, itu kamu ya. Oh, lihat ya. Karena karena di post. Itu di FYP, maksudnya di paham, itu saya. Oh, itu kamu ya. Iya, pura-pura cuci darah, ya lumayan pintar acting lah ya. Jadi benar-benar dikira sampai dikasihin bela sungkawa sama orang, ya ampun dokter ternyata penyakit gagal ginjal ya, kok bisa seru ini orangnya, padahal biasanya kan udah mau koit gitu ya maksudnya. Nah itulah lumayan tertarik di bidang itu, tapi ya belum tentu tahu sih, cuman kalau yang in the short termnya pingin bikin film sih. Saya pertanyaan terakhir ya dok, balik ke perundungan kasus ini. Kalau seseorang sekarang sedang mengalami kasus bullying kepada dia, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, kalau misalnya apa yang harus dilakukan, harapannya didengarkan ya. Maksudnya masukan dari ini. Yang pertama adalah, ini jelas tidak benar. Dan itu menurutku kadang-kadang menurunkan martabat manusia ya. Maksudnya kayak, karena kita berada di bawahnya dia dari segi tahun pendidikan, terus kita bisa diapa-apakan semena-mena, itu menurut saya enggak. Dan apalagi ya Bu, kalau misalnya kita bahas sedikit ya, mungkin hukuman-hukuman yang sempat viral sampai di Lambe Tura segala macam, disuruh makan nasi Padang 5 bungkus gitu ya. Makan pare mentah yang pahitnya, aku udah nyoba soalnya, mengkudu segala macam, itu kan nggak make sense gitu loh, apa ya, kayak nggak ada hubungannya sama pendidikan, nggak bikin pintar, emang habis makan nasi padang bikin ngantuk tidur jadinya kan. Nah itu yang hal-hal yang menurut saya harus ada wajib nolak. Kalau misalnya nggak berani nolak ya lapor gitu. Tapi kamu tadi bilang kalau lapor nanti dia kena sanksinya tersebut. Nah gimana? Nah maka dari itu yang saya bilang ini adalah lingkaran setan sebenarnya. Makanya saya tanya kamu, makanya apa yang harus dikerjakan? Soalnya dia bilang dia takut juga, dan dia ngomong benar juga ngomongannya mereka. Omongan kamu benar juga. Saya bisa imagine saya posisi mereka, saya juga bisa ya udahlah gua makan 5 bungkus, ya udahlah kayak dipaksain aja harus. Maksudnya nggak ada cara lain ya? Maksudnya gimana gitu loh. Sebenarnya itu agak susah ya. Cuman kalau misalnya dibilang cara lain sih, kembali lagi dari sistem pemangku kebijakannya sih. Karena itu memang nggak bisa. Kalau dari bawah emang agak susah untuk dia speak up, dia takut. Yang lainnya speak up dikira bohong gitu kan, fiktif ceritanya. Ya itu harus dari perbaikan secara bertahap. Dan itu harus dari atas. Kalau tadi bilang, kalau dia lapor ke senior harus kena sanksi kan? Kalau dia lapor ke administratif sekolahnya kena sanksi juga nggak bakalan? Sebenarnya bukan kena sanksi. Kadang-kadang sekolahnya nganggap gini. Iya, habis itu, maksudnya kayak cuman apa sih selain aja. Bener. Maksudnya enggak, eksekusinya tuh kayak enggak. Oh iya, langsung dieksekusi. Enggak, kayak gitu. Berarti artinya kamu hari ini ngomong saya dong. Yeah, there's nothing you can do. Kalau for now sih, something I can do-nya adalah ya tetap terus bersuara dulu. Sampai akhirnya benar-benar panas, kegoreng tuh kupingnya, baru akhirnya mulai diperbaiki. Tapi thanks to social media sih. Bisa membantu? Enggak, at least awam tahu. Jadi kamu pengen orang saat terkena bully, lapor ke kamu aja at least lah gitu? Boleh, atau lapor ke websitenya Kementerian Kesehatan tadi sangat boleh, karena langsung di Kementerian Kesehatan itu ada namanya Inspektorat Jenderal, jadi langsung didatengin, langsung dikonfirmasi nomor HP dan segala macam, buktinya mana, dipelajari dulu dan segala macam, semacam kayak KPK lah, KPK di kementerian lah bisa dibilang seperti itu, gitu Bu. Jadinya harapannya lebih ada courage-nya sih, dan kita sudah memberikan suatu sistem yang sifatnya anonim, bukan anonim, maksudnya kamu lapor kan sebenarnya harusnya nggak bakal ketahuan siapa kayak gitu. Tapi kamu sendiri pribadi Dr. Alvin adalah pengen menyuarakan terus hal ini biar satu hari semoga kebijakannya bisa terubah lah ya, intinya begitu. Benar, karena that's your responsibility lah. Benar, karena kita mau pinter ya, bukan mau jadi militer gitu kasarnya. Maksudnya kita mau end produknya, kita mau melayani pasien dengan keilmuan kita yang tinggi, tangan yang terampil, pasiennya cepat sembuh segala macam. Ya kalau salah ya ditegur, kalau salah ya dimarahin boleh gitu kan. Berikan mungkin sanksi boleh, mungkin disuruh baca jurnal, bikin pinter kan. Tapi kenapa harus ada yang sampai disuruh mandi di banjir kanal barat di Semarang, suruh video, itu kan apa itu pembodohan masyarakat. Ya emang ya udah pengen aja orang itu begitu gitu. Nah, itu kan aneh gitu loh. Dan itu memang masih terjadi. Itu sih, Bu. Jadi kayak kalau misalnya mau diberikan sanksi juga wajar. Kalau misalnya kita kerja, misalnya sama ibu atasanku aku salah, mungkin potong gaji kayak apa kayak. Nah, itu kan lebih apa ya?
make sense lah, bisa lebih human lah, lebih human dan akhirnya memberikan efek jerah juga. Karena kan kalau gaji, jangan-jangan potong gaji, gajinya nggak ada juga ya. Ngerti ya, maksud saya, tapi yang hal-hal lebih normalnya ada lah, itu begitu, bukan cuma iseng-iseng doang aja. Yes. Menurut kamu generasi dokter yang lebih muda ini apakah lebih baik daripada yang dulu-dulu? Wah, ini pertanyaan menjebak ya. Karena abis ini akan masuk potongan TikTok seperti ini. Sebenarnya kalau lebih baik atau enggak, menurut saya dari segi apa sih pendidikan atau apanya sebenarnya hampir sama aja ya. Cuman perbedaannya jelas ada. Kenapa? Sekarang ada ChatGPT. Sekarang ada Google dan segala macam. Misalnya yang bagi muda-muda yang melek teknologi itu benar-benar bisa belajar dari mana aja. Dokter sekarang belajar coding juga ada. Jadi lebih ke ini sih. Pilihan apa ya? Pilihan hidupnya tuh next karirnya tuh bisa macam-macam dan tetap akan bisa menjadi tetap bisa menjadi dokter yang melayani pasien kok. Jadi pilihan hidupnya lebih ini sesuai dengan passion masing-masing. Jadi lebih melek teknologi itu pasti. Terus kemudian yang kedua itu ya tadi mendapat privilege bisa updating knowledge dari mana aja. Dan yang ketiga mungkin selama muda ini lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat. Jelas dong. Karena kalau yang dulu kan edukasinya pasti one on one. Dan kadang bukan nggak ngedukasi sama sekali ya. Kadang-kadang cuma lihat jam tadi yang saya bilang. Kalau misalnya sekarang kan kita menggunakan platform sosial media seperti yang Bu Grace lakukan segala macam. Ini kan kita mengedukasi masyarakat in one time 1.000 orang dengar kan udah. Tapi you think attitude-nya better nggak? Kalau misalnya dari segi attitude kembali lagi, kalau misalnya saya ngomong nggak ada penelitiannya itu yang pertama. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi, kalau yang muda sekarang mungkin lebih berani. Maksudnya lebih berani untuk mengaspirasikan sesuatu, atau misalnya kalau misalnya ada beda pendapat nih, ini dari jurnal ini gini-gini. Nah, cuman kadang menurut saya pribadi juga, yang dewasa ke arah ketua, kalau misalnya mereka baik menerima aspirasinya, it's okay. Tapi kalau yang kadang-kadang, udah lo dengerin gue aja, nah itu yang agak susah itu. Benar. Karena kan kita juga bukannya selalu beda pendapat langsung nyerang kamu, kan enggak. Kita cuma mau berdiskusi sebenarnya. Itu sih yang harus ada pertemuan di tengah antara generasi muda dan mungkin generasi yang tua yang maksud jauh lebih pintar daripada kita gitu. Well, Dok, semoga terus mengedukasi ya tentang hal sosial dan juga hal kesehatan. Yes. Thank you so much, Dok. Thank you, Grace, atas kesempatannya.